Selamat pagi, saudara-saudaraku. Hari ini hari terakhir sebelum berangkat besok ke Jakarta. Kita melakukan apa namanya ya? City tour di Masjid Nabawi, tapi bukan city tour. Ya, inilah ada acara ke makam Baki, ke Masjid Ali, Masjid Abu Bakar. Ini Masjid Nabawi di pagi hari. Yang muda-muda ada dicari nih. Apa ini? Apa nih Sultan? Ini di sini melihat taman di dalam. Oh, melihat taman. Oh, Masuk taman biasa. taman apa ini? Apa ini? Apa? Taman apa ini? Serangan kuat. Atau saya ceritain sekarang, Bu? Itu lidah mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua Bapak Ibu? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ziarah mengelilingi Masjid Nabawi. Ziarah mengelilingi Ziarah Masjid kita yang Nabawi. pertama akan berkunjung ke Sakifah Bani Sa'adah. Ini taman nih Bapak Ibu, lihat di dalam ini, lihat di dalam. Iya. Jadi taman ini bukan sekedar taman biasa, ya. Ini bersejarah. Makanya di sini hotel-hotel ini semuanya digusur, tinggal di sini tidak digusur. Supaya apa? Supaya sejarahnya masih ada. Jadi ini Sakifah Bani Sa'adah ini Bapak Ibu, dulu di sini dijadikan tempat berkumpulan, tempat bermusyawarah. Oh. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu di sini dijadikan tempat bermusyawarah dalam hal penting ataupun musyawarah biasa-biasa saja di sini tempatnya. Jadi di sini namanya Sakifah Bani Namanya Sa'adah. Sakifah Dulu di sini Bani Bapak Ibu, Sa'adah. jadi di sini ditutup semuanya, tutup pagarnya, semuanya tutup dengan pagar, dibuka hanya di situ. Dulu sebelum corona, di sini masih bisa masuk ke dalam, lihat di dalam. Di sini nih Bapak Ibu tempat pelantikan Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai khalifah. Tempat pelantikan Sayyidina Abu Di sini nih Bapak Ibu Bakar ada rumah di seorang sini. pemimpin, orangnya kaya, panglima, tokoh di sini di kota Madinah ini Bapak Ibu. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah ini kebingungan siapa yang akan menggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muhajirin itu Bapak Ibu pengen mengangkat yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu tokoh di sini Bapak Ibu, orang kaya, panglima. Dan ketokohannya itu hanya ditundukkan kepada ridha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah selama 10 tahun berada di kota Madinah ini dianggap sebagai tamu oleh Sa'ad bin Ubadah itu, dilayani terus.
setiap hari, tiap malam. Sa'ad bin Ubadah itu baik sekali orangnya. Jadi nggak suka bersedekah. Kalau siang, Sa'ad bin Ubadah itu naik ke atas bukit yang tinggi, memberi pengumuman kepada masyarakat yang ada di Madinah, siapa yang mau makan, silahkan datang ke rumah saya. Subhanallah. Kalau malam, Sa'ad bin Ubadah itu naik ke atas bukit dan bawa lampu, menandakan bahwa di rumahnya Sa'ad bin Ubadah itu ada makanan. Jadi supaya orang-orang yang ada di sekitaran Madinah ini datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Dan beliau itu menganggap tamu terus selama 10 tahun Rasulullah berada di kota Madinah. Jadi Bapak Ibu, di sini ini tempat Sayyidina Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, dilantik sebagai khalifah di sini. Biasanya orang kalau mau calon DPR, calon biasanya datang ziarah di sini. Biasanya banyak orang yang datang Agar dibayat ziarah. juga itu. Iya. Insya Allah. Dan banyak yang terbukti. Ada. Kalau misalkan Pak Bangkit nanti mau jadi apa, silahkan berziarah ke sini, insya Allah. Sekarang aja diniatin mau jadi apa? Presiden 2024. Sakifah Bani Sa'ad. Sakifah Bani Sa'ad. Sakifah Bani Itu Sa'ad. ada di situ. Dulu di sini dibuka sebelum corona. Jadi Bapak Ibu, ini ya bukan cuma sekedar taman biasa, tapi inilah bersejarah tempat pembaiat Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita Oke, kita buat foto-foto. buat kenang-kenangan. Udah duluan tuh. Foto-foto. Ayo. Foto. Kemarin kayak apa ya bagusnya? Duduk. Yes. Yang umum ini nggak kelihatan apa nih? Hah? Duh, silau. Banyak sekali kita foto-fotonya. Ziarah. Ya. Gimana kita? Di tempat di mana Abu Bakar Siddiq dibayat menjadi khalifah. Bani Sa'idah. Namanya Bani Sa'idah. Bani Sa'idah. Al-Hijaz. Ayo kita ke tempat yang lain. Nih. Gimana Pak, betah Pak di hotel baru Pak? Ya biasa lah. Kita nikmatin aja. Makanannya apa tadi Pak? Tadi pagi? Sama. Apa itu? Ada nasi goreng. Nasi goreng. Terus apalagi aku makan nasi goreng aja. Oh gitu. Tetap enak sih nasi goreng. Enak ya? Betah dong. Betah lah kalau gitu. Biasa lah. Besok kan pulang kita. Besok pagi kita setelah jam 2 kita keluar. Langsung ke Jeddah. Terus kita city tour di Jeddah. Kita makan bakso lagi. Terus kita makan bakso di sana. Kemarin makan bakso enggak? Oh enggak ya? Nasi rames ya. Katanya nasi baksonya kemarin enak tuh. Pak, kalau kucing Madinah ini bisa bahasa Arab enggak? Kalau dia dibawa ke Jakarta, dia bisa ngomong sama orang kucing Jakarta enggak? Oh gitu.
Enak ya. Ini saya mau baru ke sini, baru lihat sisi lain di Masjid Nabawi sebelah sini gitu. Biasanya sebelah sana terus. Karena hotelnya sebelah sana. Ini hotelnya luas juga kan. Mungkin ini nanti akan di apa? Pengembangan Masjid Nabawi ke sini ya. Ini kan pancang-pancang ini untuk payung. Ya enggak? Orang lain bisa tidur di sana. Kita ke masjid mana? Itu ya, masjid apa itu? Masjid Nabi Masjid Ali bin Abi Thalib. Orang udah niat banget ya. Ini juga gitu deh. Tuh pada yang duduk tidur. Mereka nggak punya hotel, nggak tinggal di hotel. Mungkin ya untuk hemat biaya. Kayak backpacker gitu ya soalnya tuh. Nah ini kayaknya sedang mau dibangun museum juga nih. Pertanyaan saya, kenapa rumah-rumah di Arab itu kotak-kotak? Ya kan kotak-kotak. Yang berarti fondasinya dia. Ngadepin batu. Oh, ada dua masjid ya, itu dan itu ya, yang putih sama yang warna itu ya. Kalau dekat Masjid Nabawi gini, ada nggak yang sholat di sana? Hah? Kalau pagi mana depan Belum pernah ya sholat di rooftop, Pak? udah kemarin. Dengan siapa? Sendiri? Kemarin kan yang bareng itu kan sholat di situ kita. Bareng mana? Enggak di Masjid Nabawi. Oh, Nabawi. Haram, Masjid Haram ya. Itu ini di Masjid Nabawi pernah nggak di atas sana? Belum pernah kan? Makanya ikut dengan saya, nanti saya ajak. Di atas ya? Enak di atas coba. Di bawah terus. Coba aja di Bawah, atas. depan. Setelah tahu di atas saya sering ke atas. Nanti deh. Yang penting alhamdulillah ada masjid di dalam ya. Ini rajin nih. Ke atas kita sholat di atas. Iya, tempat Mumpung masih di Masjid Nabawi loh. Bukan milip ya. Di atas. Paling di bawah kita ya, depan ya. Ini terus berapa orang itu rajin. Soalnya begitu. Sedang dibersihin ya. Kemarin hujan kan? Hujan besar kan? Jangan sebentar doang. Di atas, saya sedang di atas itu. Allah Akbar ya Allah. Sholatnya kayak di Mekah. Apa? Mekah bisa di hotel. Kenapa? Ini di masjid kan. Ini apa ini? Tempat apa ini? Ini seperti pameran ya? Prince Sultan Armed Force Hospital in Madinah, National Medical Center. Apaan ini? Kayak tempat pameran. Adem ya. Adem. Ini hotel juga kali ya? Apa kemarin yang banyak pasar? Dulu di sini pasar. Oh, Dulu di sini pasar itu. Pasar jual kurma. Pasar murah-murah. kan digusur. Udah digusur kan udah nggak ada. Itu rencana mau pengembangan Masjid Nabawi ya? Iya.
Oh. Hotel yang berada. Enggak, yang itu yang parkiran Oh itu. iya. Tuh, kita belum pernah ke sini nih. Saya belum pernah ke sini. Sudah belum pernah ke sini? Enggak, di arah sana, sebelah sana. Terus dia soalnya. Kotanya sebelah sana terus, jadi baru nggak pernah. Oh, kita mau ke Baki kah? Kemana? Ini hotel, oh ini mah museum tadi ya. Saya kira ini mau ke masjid sana sama masjid sana. Kan mengelilingi Nabawiya. Tawaf. Tawaf. Oh, ini di depan makam Nabi Muhammad nih. Roto. Ini makam Rasulullah. Ah, saya ingin makam Rasulullah. Ini mimbar Rasulullah, maksudnya Roto itu di antara mimbar dan makam Rasulullah. Ini makamnya. Ini mimbarnya. Orang yang salat di sini di sebelah kanan itu bukan Roto. Oh. Ini Roto. Pokoknya karpetnya hijau kalau tidak salah gitu ya. Bukan, Pak. Sekarang hijau semua. Biasa hijau. Oh. Dari mimbar itu sampai ke makam Rasulullah itu Roto. Oh, roda. Perempuan kemarin nggak masuk sini? Ya enggak lah laki-laki. Ya kan ditutup. Ya ditutup kan. Sekarang ini kan jadwal perempuan, laki-laki. Pagi-pagi kemarin nggak setelah subuh. Sekarang ini bisa laki-laki perempuan. Jadwalnya maksudnya. Hari Senin. Terus sampai makam Rasulullah. Jadi nggak masuk ke sini, nggak dekat sini. Foto semua. Ayo foto semua. Ayo foto semua. Yang mau foto Ayo foto dulu. Gimana caranya ini? Ini kelihatan punya. Ini fotoin saya. Hah? Ini fotoin nanti. Saya fotoin. Nih, sini nih. Udah fotoin. semuanya. Ayo. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Dah. Alhamdulillah. Ini yang penting bawa ininya. Udah saya. Ini aku nih. Backgroundnya saya Pak. Sini. 1, 2, 3. Ah, udah. Bang, difotoin. Enggak. Bisa nggak? Harusnya nempel, Tat. Harusnya nempel dari belakang. Saya nggak punya pasangan. Tinggal ya Bu. Kotanya bagus-bagus sana ya. Nempel sini ke depan. Oh iya. Iya. Bukan di roda. Ini Pak. Ini bagus depan ya Pak. Enggak. Tadi pasangannya masing-masing. Masing-masing. Ada neneknya motor nih. Ini gimana sih? Gak peduli. Mama mau ke depan. Mau cari pahala. Gak mau cari pahala. Udah janda lu. Gak apa-apa. Gak bentar. Gak dapet. Biarin aja. Bentar ya, biar kena semua ya. 1, 2.
Oh itu naik itu tuh, naik bis tuh 24 jam. Berapa ya? Itu bis itu tuh naik berapa Ustadz? Bayar bis itu tuh keliling Madinah. Itu 80 Pak 80 real ya? satu orang. 24 jam kan? Enggak, seluruh semua ke kota Madinah. Mau ikut nggak? Mau ikut? 80 real. Kapan lagi? Iya, ayo. Ayo, nanti deh dikoordinasikan setelah ini ya. Kata terbuka itu ya. Pakai payung lah gampang. Mau Bu? Iya, Kapan lagi loh? iya. Iya kan? Tahun depan nggak tahu. Ya udah. Ayo Pak, bareng-bareng Pak. Di sini aja. Di sini aja. Apa ini? Oh, ini kota Madinah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Kota Madinah dari atas. Saya seneng ini ya. Kota Madinah dari atas. Ya Allah, kapan lagi kesini lagi? Ayo, ayo, ayo. Bagus. Mau city tour nggak? Pakai bis itu muter-muter kota Madinah. Apa aja? Hah? Apa? Lu mau? Mepet kita. Enggak, kita hari ini bebas. Besok yang mepet tuh. Besok nggak tahu nanti. Isunya mau tuh tadi. Pak ini mana? Ibu 80 real. Ya udah, kalau istri saya mau kan. Saya ngikutin dia aja. Ini tempat apaan nih? Oh, ini tempat nyimpan ini ya, air jam-jam ya? Air jam-jam nih kan? Ya ini nih. Oh, nyimpannya di sini. Gudangnya ya? Oh, apa ini? Oh, masjid ini ya. Oh, lewat sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagus sekali. Bagus. Ini masjid apa ya? Oh, Al-Giamana, Masjid Al-Giamana.
Agamana ya. Ada sejarahnya Ustadz. Iya Pak, biar tahu. Iya, ayo, mana? Mana yang lain? Loh, udah selesai kali sini. Enggak, masih banyak di belakang. Kalau itu masjid apaan? Masih tidak bokar. Abu Bakar. Nah, ini Mas- Masjid Mama. Masjid Mama itu Masjid Awan Pak. Masjid Awan, Nah, maksudnya Mendung. dibangun oleh siapa? Masjid Mendung. Masjid Mendung. Nah, itu Masjid Sayyidina Ali. Makanya nanti saya ceritakan. Oke. Kita tahu nanti nih. Yang lain lagi foto-foto. Tadi Syakifah bin Saidah. Tempat apa tadi? Tempat Abu Bakar dibayat. Itu sama sekali nggak dipugar sama sekali ya. Memang untuk ini ya, untuk apanya? Iya, itu nggak dibongkar dong. Yang lain dibongkar. Mana yang lain? Sebelum panas nih, mumpung segar. Iya, enak dengan begini. Memang kok. Atau mereka ini. Ini belum. Banyak sekali nih yang bagus. Tuh, mau ikut 80 ya 24 jam. Jadi tiketnya berlaku sampai 24 jam. Jadi ibu mau ini nggak pakai tiket lagi selama 24 jam nggak akan hangus. Muter-muter terus. 2. Gaya bebas Bu. Kalau dirupiahkan 240.000. Tapi terserah sih. Kapan lagi ya? Besok apa? Koper besok pagi. Besok pagi udah siap. Iya besok pagi kan jam 9 koper harus sudah di depan di depan apa namanya? Di depan kamar. Sekarang hari bebas. Setelah ini apa ya? Bebas sekarang. Tuh mau kasih makan burung. Belum ke Baki. Nanti ke Baki kan? Tuh, belum ke Baki. Nanti makam Rasulullah bersama-sama. Lihat makam Utsman bin Affan di sana di Baki tuh. Di dalam tapi Di dalam jauh ya. nggak bisa masuk. Perempuan mah nggak bisa masuk. Di kayak di Eropa ya banyak burung gini ya. Tuh seneng liatnya. Pak, ayo Pak kumpul Pak sini Pak. Ini. Mana yang lain? Biar nggak jelas jelasin 2 kali. Akan salam dulu nak Saya kemarin lihat ada Hotel Utsman bin Affan wakaf itu ya, berarti itu yang itu ya dari punyanya Utsman itu ya. Oh. Aduh bagus banget nih. Ayo ngumpul sama Bu. Ayo merapat. Ayo Merapat. biar tahu sejarahnya Masjid Mama, Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin fil malaili ala ila yaumiddin amma ba'du. Jifullah di Rahman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah di bagian cerah ini kita dibawa ke sini bukan karena apa? Biar kita tahu tempat-tempat yang bersejarah. Jangan kita merasa dibawa jalan-jalan ke sini kita merasa yaitu rugi atau menyesal, jangan. Usahakan dibawa ke sini biar tahu tempat-tempat yang bersejarah. Dan alhamdulillah barusan kita di sana di tempat Syagifah Bani Saidah. Barusan. Dan sekarang ini masjid apa namanya Bapak Ibu? Agama Artinya Masjid Mendung. Artinya Masjid Mendung atau Masjid Awan. Dan di sana masjid apa Bapak Ibu? Bakar. Masjid Sayyidina Abu Bakar. Dan di sana masjid apa? Masjid Sayyidina Ali. yang putih. Masjid Sayyidina Ali. Di belakang ini Bapak Ibu ada juga Masjid Sayyidina Umar, juga Masjid Sayyidina Utsman, dan di pojokan setelah jembatan itu juga ada Masjid Dunia Akhirat. Itu dia tuh. Masjid Dunia Akhirat itu. Ini kenapa dinamakan Masjid Qomamah? Kita tahu. Ya. Nah, di sini dulu lapangan Bapak Ibu. Di sini dulu itu lapangan. Waktu Rasulullah hijrah itu dari kota Mekah menuju ke Yastrib. Menuju ke Yastrib, dulu di sini Yastrib. Setelah Rasulullah pindah hijrah akhirnya diganti dinamakan Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang penuh bercahaya. Bukan bercahaya dengan lampu, tapi bercahaya yaitu umat Islam, yaitu seluruh penjuru dunia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dinamakan Masjid Qomamah? Biar tahu akan saya ceritakan sejarah-sejarahnya. Dulu waktu zaman Rasulullah pertama sholat Idul Fitri itu di sini. Di sini dulu Rasulullah pertama sholat Idul Fitri di lapangan ini. Dan juga sholat istisqa. Sholat istisqa Rasulullah minta hujan karena apa? Waktu zaman Rasulullah pernah juga kekeringan. Rasulullah juga minta yaitu sholat istisqa di sini. Minta hujan. Dan akhirnya Rasulullah sholat Idul Fitrinya itu malamnya sebelum Isya, Rasulullah mengumpulkan para sahabat semuanya bahwa kita besok akan sholat di lapangan ini. Dan akhirnya orang Yahudi itu mendengar bahwa kaum muslimin yang sudah punya masjid kepingin sholat di sini. Dan akhirnya orang Yahudi itu mengajak teman-temannya sampai ratusan, mengajak teman-temannya untuk mengerjakan Rasulullah, untuk memalukan Rasulullah, untuk diejek. Dan akhirnya orang Yahudi ngumpul juga ke sini. Kaum muslimin ngumpul, orang Yahudi ngumpul di sini. Dan pertama Rasulullah sholat istisqa itu di sini. Sholat istisqa itu di sini. Dan karena Rasulullah berkhutbahnya nggak boleh, Pak. Nggak boleh ngumpul-ngumpul. Sambil jalan aja. Jalan aja. Dan karena Rasulullah SAW berkhutbahnya panjang sekali, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan awan mendung, dan tadi kaum muslimin semuanya gelisah, kepanasan, dan akhirnya menjadi dingin. Dan akhirnya orang Yahudi tadi yang ingin mengejek Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala langsung menyentuh hatinya, langsung beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadinya itu kepingin mengejek, langsung karena ada mendung, langsung mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung orang Yahudi menuju Sayyidina Rasulullah Muhammad Rasulullah. Tadi orang Yahudi yang mengejek, akhirnya dengan izin Allah SWT langsung beriman kepada Allah SWT karena ada awan menutupi kaum muslimin yang ada di sini. Dan diabadikan di sini dibangun masjid oleh pemerintah Saudi. Sejak kapan? Yaitu karena pernah Rasulullah sholat Idul Fitrinya di sini. Dan itu kenapa dinamakan Masjid Sayyidina Abu Bakar? Karena Sayyidina Abu Bakar pernah sholat Idul Fitri di sana. Oh. Dan di sana kenapa dinamakan Masjid Sayyidina Ali? Sayyidina Ali sholat Idul Fitrinya juga di sana. Begitu. Nah, setelah Rasulullah, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali sholat di sana, Sayyidina Abu Bakar sama, dan Sayyidina Umar juga sama. Makanya tempat-tempat yang bersejarah di sini dibangun masjid.
Kalau di Indonesia kan itu kan patung. Itu dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Dibangun yaitu bangun masjid tempat Sidina Abu Bakar yang pernah yaitu sholat di sana gitu. Itu dipakai sholat juga nggak Ustadz? Hah? Masjid-masjidnya dipakai sholat nggak? Ditutup, Pak. Ditutup. Kalau ini masih dibuka setiap waktunya. Oh. Kadang-kadang dibuka dan ditutup. Dan ini pernah kemarin Bapak Ibu banyak yang menanyakan di sini itu pasar, Pak. Pasar lapak itu waktu zaman Rasulullah masih ada. Dari zaman Rasulullah itu yang ada sampai kurang lebih 2018. Sekarang ditutup. Karena apa? Dulu itu ada orang Yahudi buta di sana, Pak. Ada orang Yahudi buta, setiap berjumpa dengan orang, dia selalu menceritakan kejelekan Rasulullah. Kamu jangan dekat-dekat Rasulullah. Itu Rasulullah Muhammad membawa ajaran yang baru. Padahal Rasulullah yang diejek karena dia buta, nggak tahu. Nah, setiap hari, setiap pagi Rasulullah datang ke sana. Datang Kasih ke sana makan kasih ya? makanan, Pak. Ngasih makanan, itu orang Yahudi menyampaikan, kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad membawa ajaran baru. Tapi kalau kita mungkin diomongin begitu, udah dikasih makanan, sudah ditapok. Rasulullah enggak, Pak. Rasulullah enggak, tersenyum Rasulullah. Rasulullah tersenyum, datang lagi. Rasulullah setiap hari kasih makanan. Makanannya itu dikunyah dulu, Pak. Dikunyah dulu, dikasihkan, disuapkan itu. Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar menanyakan kepada Siti Fatimah, kepada Siti Aisyah, istri beliau tercinta Siti Aisyah, akhirnya menanyakan, yaitu Sayyidina Abu Bakar, ya Aisyah putriku, adakah sunnah-sunnah Rasul yang belum kami kerjakan? Kata Sayyidina Abu Bakar, ada ayah, kata Siti Aisyah. Apa itu yang belum kami kerjakan? Di pojokan sana itu ada pasar, ada orang Yahudi buta. Rasulullah suka ngasih makanan ke sana. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung melaksanakannya. Mendatangi ke sana, Sayyidina Abu Bakar tahu bahwa orang itu yang sering mengejek Rasulullah. Setelah tahu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang ke sana, akhirnya ngasih makanan. Setelah ngasih makanan, Bapak Ibu langsung dipegang tangannya, langsung ditepis oleh orang Yahudi. Ini orang yang biasa, bukan orang yang biasa ngasih makanan. Orang yang biasa ngasih makanan itu tangannya lembut dan makanan itu juga lembut. Ini orang yang biasa, bukan orang yang ngasih makanan. Akhirnya menanyakan orang Yahudi buta itu, kemana orang yang biasa ngasih makanan? Dan Sayyidina Abu Bakar menangis. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyampaikan bahwa orang yang sering engkau caci maki, ya engkau diomongin, kamu jangan dekat-dekat Muhammad, itulah Rasulullah. Akhirnya orang Yahudi tadi langsung menangis, meneteskan air matanya, menyesal. Akhirnya dia langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pasar itu nggak ada, Pak. Sekarang diperluaskan, yaitu perlebaran Masjidil Haram. Makanya Bapak Ibu kemarin menanyakan di mana pasar lapak, pasar murah-murah. Nggak ada sekarang pasar murah-murah. Semuanya sama. Karena waktunya sekarang sudah siang, karena oleh polisi tadi tidak boleh lama-lama. Mudah-mudahan kita dibawa ke sini menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita foto-foto dulu, setelah itu nanti berangkat berziarah makam Rasulullah bersama-sama. Ayo ke sana. Foto dulu ya.